Sudah lama saya tidak membahas power tool. Nah, di video kali ini saya akan coba membahasnya lagi, karena hari ini saya kedatangan sebuah table saw mini. Kalau kita unboxing, di dalam dus ini kita akan disambut oleh mata pisaunya. Untuk mata pisaunya ini menggunakan diameter 63 mm, tebal di 0,6 mm, dengan jumlah gigi 60. Terdapat juga sebuah kartu yang tandanya produk ini sudah memenuhi syarat kelayakan. Selanjutnya ada manualnya. Untuk aksesorisnya, kita mendapatkan sebuah kuas untuk membersihkan debu hasil potong. Ada juga pelindung untuk mata pisaunya yang terbuat dari akrilik. Terdapat sebuah fans yang terbuat dari aluminium solid. Untuk fansnya ini sangat tebal, jadi nggak mudah bengkok. Terdapat juga kabel power untuk adaptornya. Nah, untuk adaptornya sendiri menggunakan jenis tegangan variabel. Tegangannya bisa kita atur mulai dari 12 volt hingga 24 volt. Dan adaptor ini sangat ringan. Saya pernah punya adaptor yang serupa dan sayangnya umurnya tidak lama. Selanjutnya, terdapat sebuah meter gauge. Fungsinya untuk memotong sudut. Di sini juga masih ada sebuah konektor untuk vacuum cleaner. Terdapat juga 4 buah Allen key dan masing-masing berbeda ukurannya. Dan untuk table saw-nya sendiri seperti ini. Dimensinya sekitar 180 x 140 mm. Pada top table-nya juga sudah terdapat penggaris di kedua sisinya. Dan juga terdapat slot untuk meter gauge-nya. Untuk top table-nya terbuat dari aluminium dan ini cukup tebal. Dan semua body table saw ini semuanya terbuat dari metal, bukan plastik. Walaupun table saw ini kecil, tapi build quality-nya tidak diragukan lagi. Pada bodinya banyak sekali lubang ventilasi. Dan ada juga lubang sepertinya untuk menambahkan sebuah motor lagi di sini. Ada juga sebuah saklar dan sebuah soket untuk inputnya. Di bagian bawahnya ada 4 buah kaki karet. Untuk detail spesifikasi table saw mini ini sebagai berikut. Menggunakan tegangan 24 volt atau setara 96 watt. Jadi motornya menggunakan 4 ampere kalau kita lihat di sini. Untuk kecepatannya di 5000 rpm dan buatan Cina tentunya. Untuk memasang mata pisaunya, kita buka terlebih dahulu table topnya. Di sini ada 4 buah baut yang harus kita lepaskan. Kalau kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Untuk perkabelannya sangat simpel seperti ini. Di sini juga ada sebuah chamber untuk mata pisaunya. Jadi ketika kita melakukan pemotongan, maka sebagian debunya akan tertampung di sini dan kita bisa vakum debunya melewati lubang depan ini. Sedangkan untuk memasang mata pisaunya tidak langsung pada motornya, melainkan memasangnya pada puli. Untuk motornya menggunakan tipe RS775 24 volt 12.000 rpm. Jenis motor ini banyak sekali dijual di online shop. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika ada kerusakan di kemudian hari. Nah, puli ini masih oblak atau masih goyang. Jadi kita perlu kencangkan dan kalibrasi lagi jika mata pisaunya sudah terpasang. Dan untuk mengencangkannya, kita bisa kencangkan melalui 3 baut ini. Dan untuk memasang mata pisaunya, pastikan arah matanya menghadap saklar atau matanya membelakangi motornya seperti ini. Jika sudah, kita bisa pasang semuanya kembali. Dan jangan lupa kalibrasi sebelum digunakan.
Tahap selanjutnya, kita tes performanya. Di sini, saya sudah siapkan beberapa jenis media atau bahan dan ketebalannya yang akan dipotong.
Kesimpulannya setelah melakukan pemotongan tadi, performa tenaga table saw mini ini tenaganya lumayan kuat karena saya coba potong kayu yang melebihi kapasitas dari mata pisaunya, yaitu 15 mm dengan media kayu ketebalan di 16 mm. Dan kayu tersebut berhasil dipotong. Tapi ingat, jangan terlalu didorong pada saat memotongnya. Dan kalau kalian lihat di sini, kenapa kok tersendat-sendat pas motongnya? Dikarenakan table saw mini ini tidak memiliki ripping knife atau pisau belah di belakang mata pisaunya. Jadi ketika media yang kita potong dan posisinya sudah berada di seluruh bagian mata pisaunya, maka otomatis media yang kita potong ini akan menjepit si mata pisaunya, yang menyebabkan motornya akan berhenti. Hasil potongnya juga rapi karena jumlah gigi pada mata pisaunya yang banyak. Selain itu, juga tidak menyebabkan panas pada akrilik yang tentunya bisa bikin hasil potongan jadi meleleh. Dan ini debu yang tertampung di dalam table saw mini ini. Pastikan kalian hubungkan table saw ini pada vacuum cleaner agar debunya tidak berterbangan. Untuk kekurangan table saw mini ini adalah mata pisaunya masih belum bisa naik turun maupun potong bevel. Dan table saw ini tentunya masih bisa di-upgrade dan dimodifikasi agar hasilnya maksimal. Dan untuk wattnya setelah saya melakukan tes potong tadi maksimal di 105 watt. Jadi tergolong sangat rendah. Untuk harga table saw ini harganya cuma 300 ribuan saja. Dan jika kalian tertarik, saya akan letakkan link pembeliannya di deskripsi maupun di kolom komentar. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.